يا نبي محمد ذلك الفضل من الله الصبي السبع المثاني وحال طفى المعاني من له ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله الصبي السبع المثاني وحال طفى المعاني من له kita tawajuhkan hati kita, badan kita, jasad kita duduk di majelis, fikir kita pun di majelis ya. Jangan ada yang melamun pikirnya di pasar, di toko, di rumah, apalagi yang main handphone, chatting ya. Kita nggak lama-lama Pak. Kalau nanti saya lihat satu orang ketiduran, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Pulang lagi, kita lanjutkan perjalanan. Setuju ya? Maka angkat kepalanya, buka matanya, semuanya angkat kepala, buka mata. Kalau kita tawajuh dalam majelis, insya Allah semua yang saya sampaikan nanti bapak-bapak akan ingat dan bisa menghafalkan. Amin. Ada pesan dalam hati. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita seorang nabi yang terbaik. Nabi yang terindah wajahnya, Nabi yang paling mulia akhlak. Seluruh kebaikan nabi-nabi Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berurusan berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbaik. Bahkan kita umatnya dikatakan sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahasa yang terbaik adalah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lughatul Arabiyah di Quran, bahasa kubur, nanti bahasa jannah, surga itu bahasa Arab. Maka teman-teman belajar bahasa Arab juga. Bahasa yang terbaik bahasa Arab. Kampung yang terbaik kampungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran yang terbaik Makkah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang terbaik adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan yang terbaik adalah keturunannya Rasulullah SAW. Ya, maka jangan suka Pak menghinakan para habaib, tak boleh. Karena mereka punya nasab, punya hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Subhanallah. Fikir yang terbaik adalah fikirnya Rasulullah SAW. Sahabat yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Siapa yang berani-berani menghina sahabat Nabi, dia kafir. Nggak main-main Pak. Ya, berani-berani orang menghina salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kafir. Dan kerja yang terbaik adalah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kerja Nabi? Mendatangi manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, masuk pasar, keluar pasar, menyisiri pesisir-pesisir pantai, naik gunung, turun gunung, menyeberangi lautan dan samudra, melewati batas negeri dan negara. Itu Nabi kerjakan. Menceritakan tentang cantiknya Allah, maha baiknya Allah kepada setiap manusia. Menanamkan kalimah la ilaha illallah di setiap hati-hati manusia. Itulah kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah kerja yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatnya. Kita semua termasuk saya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Jadi Sulaiman datang ke sini bukan mengajak mencari pengikut, mencari followers ya. Kita nggak tahu kapan bisa jumpa lagi. Saya datang ke sini habis melanjutkan perjalanan ke Siantar. Nggak tahu kapan balik lagi. Saya ke sini hanya mengajak Bapak Ibu semua untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu nggak perlu tahu saya siapa, nama ayah ibu saya siapa, nggak perlu tahu.
anaknya berapa, asli mana, tanggal berapa lahirnya, itu nggak perlu diperkenalkan. Tahu pun untungnya nggak ada. Ya. Yang perlu diperkenalkan siapa Allah yang menghantar saya ke sini. Ya. Allah Ta'ala yang menggerakkan saya ke jasadnya memang seperti Darut Tauhid yang mengundang, kemudian ada ada mobil yang menghantarkan, tapi hakikatnya Allah yang menghantarkan kita dan menjumpakan kita hari ini. Untuk apa? Untuk membesarkan Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk memuji-muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Maknanya selain Allah tak layak, tak pantas dipuji. Kalau memuji anak, libatkan Allah, Masya Allah. Memuji sesuatu, seseorang melibatkan Allah dalam setiap kalimat, dalam setiap perkataan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mulai sesuatu dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah. Libatkan Allah. Ya, dalam setiap ucapan kita, dalam setiap tulisan kita, dalam setiap aktivitas kita mesti ada Allah di sana. Ya, kalau berjanji jangan lupa ucapkan insya Allah. Jangan main besok kita ketemu, ya aku tunggu ya jam 9 on time ya. Awas kalau nggak datang. See you aja. Siapa yang jamin kita hidup sampai besok hari? Nggak ada. Insya Allah besok kita jumpa. Insya Allah. Kalau bapak panjang umur, saya panjang umur, insya Allah kita ketemu lagi. Paham Pak? Jadi sederhana saja sebetulnya ajaran Rasulullah SAW, ajaran Nabi-Nabi, ajaran tentang kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Presiden tak punya kekuasaan, gubernur tak punya kekuasaan, bupati wali kota tak punya kekuasaan, pak camat tak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang lain, orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. La ilaha illallah. Siapa yang berkuasa? Kurang keras suaranya apa? Siapa yang berkuasa? La ilaha illallah. Selain Allah dikuasai. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Siapa makhluk selain Allah? Termasuk Jibril alaihissalam itu pernah diusir sama Nabi Ibrahim. Tahu ceritanya? Nabi Ibrahim mengusir mereka Jibril. Coba-coba nawarkan bantuan memadamkan api, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau dibakar sama Raja Namrud la'natullahi alaihi. Api sudah menyala. Datang Jibril alaihissalam. Setelah dua malaikat datang dinafikan. Minta tolong sama aku. Hei Ibrahim, apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah, cukup bagiku Allah. Diusir Pak. Ini ada masalah sedikit yang terbayang. Siapa orang kaya yang bisa bantu saya? Orang pintar mana yang bisa tolong saya? Dukun mana yang bisa bantu saya? Polisi mana yang bisa backing saya? Aina Allah? Kapan kita libatkan Allah? Ada masalah yang terbayang suami. Oh mana suami saya? Gak ada suami saya. Siapa yang minta? Saya mau gantung kepada siapa? Minta kepada siapa? Ini kesyirikan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Bahkan banyak laki-laki di antara kita suami-suami ini Pak yang telah menuhankan diri di rumah-rumah mereka. Dia sering katakan bahwa bapak ini kebanyakan ya, sering mengatakan kalau aku nggak kerja makan apa kalian? Siapa yang ngasih rezeki istri Pak? Allah. Mestinya ingatkan istri, wahai istriku, yang bekerja dan mencari rezeki boleh tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Suatu hari nanti mungkin abang tak mampu bekerja, mungkin abang di PHK, dipecat, nggak ada kerjaan. Ya. Mungkin suatu hari nanti abang tak mampu bekerja karena mungkin orang di dunia nggak sehat, tak sehat terus Pak, kadang sakit, nggak bisa mencari nafkah. Atau suatu hari nanti abang pergi berdakwah, berbulan-bulan tinggalkan rumah, nggak sempat mencari nafkah. Atau mungkin di penjara. Di penjara itu bukan orang jahat saja, orang baik juga ada yang masuk penjara. Namanya dunia. Dunia ini semua ujian. Nabi-nabi ada yang di penjara, ulama yang di penjara, betul kan? Dan suatu hari nanti pasti aku mati. Tapi kalian jangan khawatir, jangan takut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pergi. Allah selalu ada bersama kalian kalau kalian bersabar. Jadi kalau Bapak mau lihat orang mencari Allah di mana, cari orang sabar, Allah bersama mereka.
Allah tidak akan pernah pergi. Dan Allah tidak pernah sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah tak mungkin dipenjara dan Allah Ta'ala yang menghidupkan dan tak pernah mati. Allah mampu memberi kalian rezeki melalui tanganku. Allah mampu memberi kalian rezeki melalui tangan orang lain. Ataupun Allah tidak gunakan tangan siapapun juga, Allah langsung yang menghantarkan rezeki kepada kalian. Jangan takut. Itu tugas suami, memperkenalkan Allah kepada istri, bukan memperkenalkan kita kepada istri kita. Aku laki. Berapa banyak kita yang menjadi Fir'aun kecil. Saya sering ngajak orang pergi dakwah. Jawabannya apa? Kalau saya pergi, istri saya gimana? Siapa yang ngasih makan? Nah, ini Tuhan kecil, Pak. Dia pikir dia ngasih makan rezeki, yang ngasih makan istri. Sebelum bapak nikahi istri bapak itu, siapa yang ngasih makan dia? Allah. Bukan bapak ibunya. Sebelum kita lahir ke dunia, ibu kita nggak ada air susunya. Lahir kita ke dunia, keluar air susu. Siapa yang mendatangkan air susu? Susu bukan datang dari ibu. Susu bukan datang dari sapi. Susu datang dari khazanahnya Allah. Di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. La ilaha illallah. Nggak ada sungai madu. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Nah, kita kenal Allah. Ini yang penting. Dalam mudzakarah iman ini, tausiah bayat-bayat ini yang hilang. Orang nggak lagi bicara Allah. Tak lagi bercerita tentang kibrul Allah bersama Allah. Yang dibicarakan kehebatan ustaz itu, bapak itu, wali itu, ulama itu, Allahnya mana? Nah, betul nggak Pak? Oh hebat. Aneh Allah. Nah, ada yang hebat dengan Allah. Nah, maka ada tipsnya, ada ilmu nih, mungkin bermanfaat ilmu ini buat jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan dipahami. Sederhana tapi jarang orang yang paham. Mulai hari ini, jangan bicara apapun kecuali libatkan Allah dalam setiap pembicaraan. Maksudnya gimana ya? Kalau nggak ada Allahnya jangan ngomong. Seperti itu bicara sia-sia atau mungkin dosa. Masa tiap ngomong ada Allah? Iya. Kalau panas katakan Allah yang kasih panas. Siapa yang kasih panas? Bukan api. Nabi Ibrahim itu menggigil dalam kobaran api. Kedinginan. Api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Api tak bisa memanaskan tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Allah yang hidupkan kita. Kalau lihat orang mati katakan Allah matikan dia. Siapa yang matikan? Bukan COVID yang matikan, bukan Corona yang matikan. Kenapa dia mati? Allah matikan dia. Allah kalau mematikan orang nggak perlu tua, nggak perlu sakit, suka-suka Allah aja. Lagi dengar bayang bisa mati. Lagi ceramah nih itu bisa mati. La ilaha. Lagi main bola orang mati. Olahraga mati. Nah, jadi libatkan Allah. Kita tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Kita tidak berpisah tapi dipisahkan oleh Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang mampu menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Allah mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Dimatiin, dihidupi lagi bisa. La ilaha illallah. Allah kuasa hati sekalian memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh suasana dan keadaan adalah Allah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. La ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah pun mampu menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah mampu menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Kita cuma bisa menerima takdir Allah. Tapi
Tapi yang berlaku maunya siapa? Maunya Allah. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika doaku diterima oleh Allah, aku bahagia. Dan ketika doaku tidak diterima oleh Allah, tidak dikabulkan Allah, aku pun bahagia. Kenapa? Karena ketika doaku diterima oleh Allah, berarti Allah merestui keinginanku. Tapi kalau doaku tidak diterima oleh Allah, maka itu adalah keinginan Allah yang berlaku. Jadi begitu Pak. Orang beriman itu santai saja hidup. Sedih sebentar. Hentakan kesedihan orang beriman itu ketika terjadi itu, habis itu dia ingat Allah, dia kembalikan kepada Allah, dia hilang bukan, hilang sedih. Semua milik Allah. Siapa yang punya Allah? Nah, maka hadirin dirahmati Allah SWT. Seluruh nabi Allah hantar ke dunia membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Nabi-nabi. Kalau nabi-nabi terdahulu meninggal dunia, dia kumpulkan kaumnya, dia katakan, "Hei, umatku, kaumku, setelah aku mati nanti Allah akan hantar lagi nabi, kalian ikut dia." Beda dengan Rasulullah, sebelum wafat dia yakinkan para sahabat, setelah aku nanti meninggalkan kalian, kata Nabi SAW, la nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi setelah aku, maka kerjaku menjadi kerja kalian. Bapak, siapa yang lanjutkan dakwah ini? Seluruh umat Rasulullah SAW. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah Muhammad kepada seluruh umatmu, inilah jalanku ajak manusia kepada Allah dengan basirah, ala basiratin, dengan hujah yang nyata Al-Quran dan Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, ini kerjaku dan kerja seluruh pengikut. Jadi dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ini ada satu orang jelaskan sama saya, ada kurang lebih 3.500 jenis profesi manusia di dunia. Ini. Dan kita harus berpikir di setiap profesi mesti ada dai di sana. Mesti ada dai di sana. Saya profesi saya musisi. Saya masuk Islam. Bagaimana saya berpikir lagu-lagu yang saya tulis, share-share yang saya rangkai, nada-nada yang tercipta bisa menjadi asbab hidayah. Orang masuk Islam, orang bertaubat. Ini tugas saya Pak, berdakwah di dunia saya. Jangan coba-coba kalian hentikan. Kalau ada orang yang mau menghentikan, gak suka, kami haram, itu lagu religi. Ini orang seakan-akan tidak suka ada dakwah di dunia sendiri. Dia ingin mengosongkan satu profesi. Jangan ada dakwah di sini. Biarkan orang seni ini mati dalam keadaan rusak semua. Tidak boleh begitu Pak. Iya. Kalau orang mengatakan musik haram, mesti dikasih solusinya. Ini yang boleh. Paham? Ini tugas saya Pak. Kalau kalian nggak bisa main musik, nggak bisa ini, jangan coba-coba. Jadi masalah nanti tetangga bisa ngamuk. Jireng, falas gitarnya. Nah, jangan. Ini mesti ahlinya Pak. Saya bikin lagu, berapa banyak orang dapat hidayah asal lagu itu? Banyak. Nah kayak itu. Orang masuk Islam, orang bertaubat, testimoni orang yang datang langsung ke rumah. Ada orang yang testimoni di sosial media, di YouTube. Banyak. Sunan-sunan itu dulu Pak Wali Songo, sampai hari ini syair-syair mereka masih abadi. Tersebarnya Islam di Nusantara melalui pendekatan sosial budaya, panggung-panggung hiburan. Tak ada satu orang manusia pun yang bisa menghapus sejarah ini. Bukan dengan pertumpahan darah, bukan dengan peperangan, dengan haram, kafir kan, bukan itu. Kalau itu nggak ada orang masuk Islam. Ulama berdakwah dengan dalilnya, dengan hujahnya. Ulama itu datang ke sini hari ini, nanti mudah-mudahan Ustaz Somad datang sini. Ustaz Adi Hidayat datang ke sini. Nah, nanti dia katakan ini hukumnya halal, ini haram, ini sahih, ini tidak sahih. Ini tugas ulama. Jadi Sulaiman tak akan bicara itu karena dari Sulaiman debu bisa tahu ulama. Saya bukan ulama, bukan ustaz. Usaha taat. Anak band betul. Sampai hari ini masih main band. Jangan ditiru ya. Itu jadi ulama saja. Lebih mulia, paling tinggi derajatnya. Subhanallah. Jadi pahami ya, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Ya. Muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, ya. Pedagang berdakwah di pasar, petani berdakwah di sawah, nelayan berdakwah di laut.
semua kita bisa berdakwah. Saya pernah jumpa orang buta dan bisu, dia tuli, buta dan bisu, bisa berdakwah. Nah, kita bisa ngomong. Dakwah itu artinya mengajak, mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar tentu orang-orang pintar aja yang bisa. Tapi kalau mengajak, anak kecil pun bisa. Cuma jamaah semua bilang ayo, ayo, gitu. Kurang semangat, ayo, itu dakwah. Masa mau belajar ayo bahasa Arab gitu? Dia nggak ngerti apa itu dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengajak 9 orang masuk Islam. Coba hari ini yang di masjid ini yang sudah mengislamkan 9 orang berdiri. Saya kasih hadiah. Benar Pak? 10 juta. Jujur tapi ya. Tipu jalan dari Sulaiman kita. 10 juta bagi-bagi 10 ya. Ada. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengislamkan 2,5 juta orang dengan tangan beliau. Syekh Muhyiddin Chishti mengislamkan 9 juta orang di Hindustan. Wali Songo mengislamkan daratan Jawa. Wali Pitu, ada Wali Pitu di Bali mengislamkan sebagian pesisir Bali di Budugu dan sebagainya. Syekh Burhanuddin pesisir barat Sumatera dia Islam, meninggal di Ulaan di Pariaman sana. Kita berapa? Masalahnya apa? Kenapa berpuluh tahun kita jadi orang Islam, kita belum mengislamkan orang? Karena kita memang tidak ada niat untuk mengajak orang masuk Islam. Ini Sumatera Utara ini banyak non Muslim, Pak. Pasti satu kantor banyak non Muslim. Coba dengan akhlak kita, dengan niat mengamalkan. Dakwah itu gak perlu harus bicara kadang-kadang. Nabi SAW itu pernah berdakwah kepada Yahudi buta, cuma nyuapin makan saja. Dan tak satu patah kata pun yang keluar di lisan Nabi SAW mengajak dia masuk Islam. Setiap Nabi suapin dia makan, dia caci maki Nabi senyum. Suapin lagi makan, caci maki. Nabi tak jelaskan aku Muhammad. Karena Nabi tahu sia-sia menceritakan keindahan pada orang buta. Kalau dia bilang aku Muhammad, didorong nanti. Nggak mau aku disuapin orang gila kan kamu. Karena dia Yahudi buta tadi mendengar kabar Nabi Muhammad tukang sihir, banyak magicnya, banyak ininya. Gila. Kapan itu Yahudi masuk Islam? Di tangan Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi dakwah itu hati mulia. Seperti menimbang mangga. Mangga pertama belum bergerak timbangan. Mangga kedua belum bergerak timbangan. Mangga ketiga belum bergerak lagi timbangan. Mangga ke-20 bergerak timbangan. Seringkali mangga ke-20 ini sombong, dia pikir gara-gara dia lupa sudah ada 19 mangga sebelumnya. Jadi kalau kita ajak orang Islam, dia nggak apa-apa. Mungkin bukan di tangan kita dia dapat hidayah. Saya dapat hidayah itu di Bali. Saya di Bali mengenal Islam, bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Saya kembali kepada agama itu di Bali. Di mana? Di tempat hiburan malam, di tempat maksiat. Yang ngajak siapa? Ini jamaah-jamaah tabligh yang jenggot-jenggot ini. Yang sering diusir-usir dari masjid-masjid, bikin kotak masjid aja, masak-masak di masjid. Bapak tahu kenapa jamaah tabligh bawa kompor ke masjid? Karena kami kalau pergi dakwah nggak boleh meminum hidang dan makanan hidang orang mendatangi orang tempatan. Nggak boleh menyusahkan orang di dakwah. Jangan sampai nanti ibu-ibu repot masak-masakin, kami bawa kompor. Tapi kompor itu sering dilempar sama takmir masjid keluar. Dilempar Pak keluar. Saya tuh pernah diusir di Lugas pernah. Jijik kali orang Islam melihat orang berpakaian sunnah. Apa salahnya coba? Ini kalau nggak ada jamaah tabligh dari Sulaiman masih mental di Bali sekarang. Ini asbab mereka. Jadi saya tolong mohon maaf ya kalau ada yang nggak suka jamaah tabligh, baru berdiri sekarang. Saatnya kita mudzakarah apa yang membuat Bapak benci dengan jamaah ini. Luar biasa di jamaah. Mereka menangis istrinya, menangis anaknya, ditinggalkan semua kesenangan dunianya untuk melanjutkan kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya orang Islam senang agamanya didakwahkan, bukan benci. Kalau ada menantu bapak pergi keluar itu bersyukur, nanti dosa-dosa seluruh ahli keluarga diampunkan asbab dia. Jangan suruh ceraikan anakku. Mereka yang menjemput saya. Saya mau cerita ini kenapa? Ini pengalaman saya. Bolak-balik saya didatangi Pak, bukan sekali dua kali, nggak terhitung kalinya. Datang jamaah dari India, datang jumpai saya lagi. Datang dari South Africa, jumpai lagi. Datang dari Australia, dari England, dari seluruh dunia, tapi seluruh dunia.
Semua datang hadirin mulia. Datang tak diundang, pergi tak diantar. Kasih duit nggak mau. Tidur di masjid. Datang dengan penuh cinta mahabbah. Akhirnya terpaksa saya. Dia katakan sama kawan saya, "Gak apa-apa bang, terpaksa masuk surga bang, daripada sukarela masuk neraka." Oh, saya bilang, "Ya boleh lah kawan, masuklah masjid." Akhirnya saya masuk terpaksa tahun 2000-an, 2001 itu Pak, saya mulai masuk masjid. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Saya masih ingat sekarang keadaannya. Datang lagi, diusir datang lagi. Dia orang apa? Gak ada hati, gak ada perasaan iman. Diusir dia doa, "Ya Allah, beri hidayah dia, beri hidayah." Jadi hadirin sekalian, di Bali saya ketemu banyak orang-orang dari luar negeri, dan saya tahu betul bagaimana mudahnya dakwah kepada orang-orang non muslim. Yang susah itu dakwah sama orang Islam. Dakwah sama orang kafir itu Pak, seperti membangunkan orang yang tidur. Kita kagetin bangun dia. Tapi dakwah kepada orang-orang Islam seperti membangunkan orang yang pura-pura tidur. Dia nggak tidur Pak. Lagi tidur nih ya. Orang kalau ngomong lagi tidur berarti nggak tidur Pak. Kapan dia bisa bangun? Kalau kita bilang sama dia, duren nih habis kalau kita bangun, baru dia bangun. Atau kita bakar petasan di kupingnya, baru dia bangun. Digempa, goyang lu gitu, gempa, Allahu Akbar, baru dia tobat. Kena tsunami dulu, kena likuifaksi dulu. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ini kerja dakwah ini harus dilanjutkan. Ya, saya datang ke sini karena Allah. Ya, kalau Bapak undang saya untuk konser ke sini Pak, lumayan itu bayar. Ada manajer saya masih tobat. Kalau saya datang ke urusan dunia saya Pak, Bapak ketika deal mesti transfer 50%, 50% uang muka. Sebelum saya naik panggung bayar lunas dulu. Kalau nggak dilunasin saya nggak jadi nyanyi Pak. Itu profesi saya, dakwah bukan profesi. Saya datang di sini. Datang karena ini ajakan dari teman-teman Darut Tauhid. Dia bilang sama saya, nih orang anak-anak muda nih, kita lagi cetak Al-Quran terbaik, buku Iqra terbaik. Kemudian kita akan kirim ke pelosok-pelosok negeri, ke pedalaman. Ayo bang, bantu bang, kita keliling bang. Mudah-mudahan abang datang jamaah berkumpul dan ada yang berdonasi. Bukan buat mereka. Tapi oh ya mudah-mudahan saya datang kayak kemarin lumayan Pak, satu masjid ada bapak-bapak dia bilang saya cetak 200 set, 200 paket. Satu paketnya 150.000, ini Al-Qurannya. Tapi kalau kali ini kita bukan untuk Al-Quran ya, kita untuk pembangunan apa? Wah, rumah buat para penghafal Quran, Baitul Quran. Ada orang baik muhsinin yang mewakafkan rumahnya, tapi rumah itu perlu direnovasi. Ya, berapa biaya renovasi? Ustaz? 150 juta per meternya, 1.500.000-an kurang lagi biaya renovasi. Berarti perlu 100 meter saja. Iya. Kalau satu orang 1 meter selesai kita. Siapa kira-kira masjid kita nih, masjid apa namanya? Masjid Jami Serbalawan. Ya, nanti terakhir, jangan sekarang. Bapak keluarin dulu, nanti dulu. Sabar. Ini orang sini mau luar biasa, baru dia ngomongin langsung rokok kantong. Tenang. Kita ngaji dulu. Paham ya? Ibu-ibu tanam santai dulu, jangan buka cincin gelang dulu, tenang. Sabar. Ada ibu-ibu tuh datang bawa cincin kawin. Dia menangis, tolong titip cincin itu wakafkan. Itu apa? Tapi itu cincin kawin dia. Saya ingin pernikahan saya abadi sampai di surga. Takbir. Begitu orang tua. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal. Yang saling mencintai, I love you setiap hari, I love you. Ntar lagi mati itu love you. Kalau enggak kau mati duluan, dia mati duluan. Jarang sekali yang sehidup semati-mati bersama. Dunia ini pahit Pak. Pahit dunia ini Pak, gak main-main Pak. Oh saya masih banyak utang, jangan mati dulu. Gak peduli malaikat maut. Saya mau menantu dulu, mati nanti aja, jangan bisa. Doa semula, ya Allah, aku masih muda ya Allah, tolong panjangkan umurku, jangan mati dulu ya Allah sebelum aku menikah. Kata Allah, oke, kabul. Habis menikah, doa lagi sama Allah, ya Allah aku sudah menikah, panjangkan umurku ya Allah. Aku ingin punya anak ya. Allah bagi anak.
Setelah anak lahir doa lagi, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah. Aku ingin melihat anakku tumbuh remaja dewasa ya Allah. Setelah remaja dewasa, doa lagi sama Allah, ya Allah sebentar lagi anakku menikah ya Allah. Jangan matikan dulu biar menantu dulu ya Allah. Hah? Banyak Allah kabulkan lagi nih, panjang umur lagi nih. Malaikat mau datang 70 kali tiap hari nih, mantap nih. Tapi dia doa jangan mati dulu, jangan mati dulu. Terus sudah tua, udah punya menantu, belum haji, belum umroh, doa sama Allah. Kamu mah haji apa lagi? Malaikat mau tuh bingung gaya dulu, minta panjang umur terus. Ya. Siapa orang yang cerdas kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal matinya. Makanya dari Sulaiman bikin DSAS. Dari Sulaiman yang sahabat dunia sementara akhirat selamanya. Lagu saya Pak, DSAS 1. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati. Sudah tahu pengajian belakang duduk bersandar. Yang di samping mati, yang di tengah mati, yang ceramah mati. Itu DSS 1. DSS 2 tahu nggak? Ada yang tahu? Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Itu DSS 2. DSS 3 ada yang tahu? 3. DSS 3 itu bukan 3 hari, itu DSS 4. DSS 3 itu saat ini dunia nyata, akhirat cerita, tapi ternyata itu takkan lama. Karena setelah mati, akhirat yang jadi nyata, dunia hanya tinggal cerita. Makanya follow tuh, subscribe YouTube-nya biar tahu. Like, comment, dan subscribe. Ya. Kalau yang di subscribe ya, dari Sulaiman yang sahabat. Biasanya sempat apa? 3 hari. Ada yang tahu lagu 3 hari? Bersyukurlah untuk hari ini, beristighfar untuk hari kemarin, insya Allah untuk hari esok. Semoga Allah merahmati kita semua. DSS semua judulnya Pak, dunia sementara akhirat selamanya. DSS 5 ada tahu? Ada lagi DSS 5. Buka itu habis suara saya. Ya baik, nanti saya akan closing dengan satu lagu. Tapi sekarang kita mau lihat dulu komitmen teman-teman, bapak-bapak semua. Mungkin ada satu orang yang angkat tangan. Itu renovasi rumah tahfiz, selesai aku saja, lanjutkan ceramah. Ada mungkin yang berdiri gitu? Ada. 150 juta aja. Ada nggak? Saya dengar kabar di sini orang-orangnya multimilioner semua. Orang kaya-kaya semua. Apa itu? Hoax apa itu nanti? Hoax Pak. Ini kaya semua nanti. Coba diputar dulu tuh kantong amalnya itu, dicek dulu nanti. Setelah itu berikan infak terbaik. Setelah itu kita tanya komitmen per meter ya. 1 meter berapa? 1,5 juta. Berarti kita perlu 100 meter buat renovasi rumah tahfiz. Ibu-ibu silakan Bu, coba cek dulu itu tabungannya, bankingnya, cincinnya, kalungnya. Karena kita bangun masjid itu, bangun rumah tahfiz itu nggak pakai duit. Kita bangunnya pakai apa? Pakai semen, pakai kayu, batu, pasir, besi. Boleh silakan lanjutkan. Bismillah. Oh ya, Bismillah. Silakan infak dulu semua jamaah.
berikan infak terbaiknya, insya Allah semoga barokah. Saya doakan semua yang bersedekah, yang berinfak pada sore hari ini untuk dari Tauhid Peduli, untuk program-program hafal Quran, untuk tempat Quran juga semuanya, insya Allah semoga Allah angkat penyakit kalian semua. Anak-anak dijadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi alim dan alimah, hafiz dan hafizah. Amin. Ayo tafadhal, silakan berikan infak terbaiknya. Bismillah. Ustaz, suaranya lagi ini. Bantu salah.